Dan satu hal lagi yang gue harapkan adalah dengan gue tetap bikin konten tentang Salma, ketika Salma buka sosial media terutama TikTok ini, dan dia melihat kita masih ada di sini untuk dia, gue yakin itu akan jadi booster semangat yang sangat besar buat Salma. Dia akan semakin semangat untuk fit lebih cepat agar segera bisa comeback. Jadi beberapa hari yang lalu Pesta Pora baru saja mengupdate line up musisi yang bakal tampil di bulan September nanti, dan di situ ada nama musisi kesayangan kita semua, Salma Salsabil. Buat yang belum tahu, Pesta Pora adalah salah satu festival musik terbesar di Indonesia dengan tema multi-stage dan multi-genre, dan diisi oleh puluhan musisi yang mirip-mirip dengan Synchronize lah ya. Dan dua-duanya sama-sama festival musik skala besar juga. Dan ini akan jadi penampilan pertama Salma di Pesta Pora sekaligus momen comeback yang menurut gua bakal luar biasa sih. Comeback di sebuah acara besar itu akan sangat keren sekali dan bisa memantik lagi hype-nya Salma. Ya mungkin ada sebagian orang yang masih ragu-ragu dan takut kejadian di Prambanan Jazz, di mana Salma menarik diri dan membatalkan keterlibatannya karena dia sedang sakit dan butuh istirahat. Tapi menurut gua kemungkinan besar itu nggak akan terjadi. Karena harusnya kalau memang Salma masih perlu bisa naik panggung di bulan September, maka namanya nggak akan masuk di dalam update line up itu. Karena gue yakin pihak Pesta Pora pasti sudah melakukan konfirmasi ulang ke pihak manajemen atau ke musisinya langsung sebelum mereka merilis line up atau update dari line up itu. Sebenarnya yang lebih penting adalah bukan soal pasti atau nggak pastinya Salma di Pesta Pora, tapi siap nggak kita menyambut comebacknya Salma itu, betul. Jujur gue nggak mau naif dan nggak mau pura-pura juga kalau ternyata memang hype-nya Salma itu memang agak menurun di masa dia istirahat, dan itu sangat wajar. Semua musisi yang hiatus juga pasti mengalami itu. Tapi gue terus terang agak haru juga ngelihat sebagian teman-teman Salma. Mungkin jumlahnya gak banyak tapi masih tetap konsisten bikin konten tentang Salma di masa Salma istirahat panjang. Jujur itulah yang agak gue khawatirkan di saat pertama kali ada pengumuman istirahatnya Salma. Gue khawatir para fans akan berhenti konten atau mengganti kontennya dengan hal lain. Karena satu hal yang paling dibutuhkan Salma saat dia istirahat adalah menjaga namanya tetap beredar, tetap menyala di sosial media. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh fans gitu loh. Walaupun Salma juga bisa ya sebenarnya, tapi tentu dalam keadaan dia butuh istirahat. Kita nggak bisa meminta dia untuk sering tampil di media sosial gitu loh. Seperti yang kemarin gue bilang di X, salah satu alasan gue tetap konsisten ngontenin Salma bahkan sampai detik ini, bahkan saat Salma istirahat, ya karena alasan itu. Gue ingin nama Salma tetap jadi pembahasan, tetap eksis di sosial media, terutama di TikTok ini sebagai sosial media dengan pengguna terbanyak. Dan satu hal lagi yang gue harapkan adalah dengan gue tetap bikin konten tentang Salma, ketika Salma buka sosial media terutama TikTok ini, dan dia melihat kita masih ada di sini untuk dia, gue yakin itu akan jadi booster semangat yang sangat besar buat Salma. Dia akan semakin semangat untuk fit lebih cepat agar bisa segera comeback gitu. Makanya gue sangat berterima kasih buat siapapun yang masih ngontenin Salma, nge-hype Salma, ngomongin hal-hal baik tentang Salma, termasuk teman-teman yang masih bersedia untuk berkomentar di konten-konten gue. Gue sangat senang dan gue haru karena sayangnya kalian, cintanya kalian ke Salma itu udah terbukti secara sah gitu. Makanya dari awal Salma istirahat, gue udah bilang konten-konten gue akan jalan terus walaupun akan semakin sulit nyari bahan karena Salmanya off manggung. Apalagi gue mostly hanya bahas dari sisi musiknya Salma. Tapi alhamdulillah sampai detik ini gue masih bisa bikin konten tentang Salma. Semua itu karena gue sangat-sangat bersyukur dengan kehadiran Salma di musik Indonesia. Gue ingin sedikit membalas walaupun jelas gak akan sebanding ya. Dengan semua yang Salma udah kasih, penampilan panggung yang luar biasa, karya-karya yang berkualitas, banyak hal inspiratif dan pelajaran yang gue ambil dari Salma. Bahkan saat gue sakit, gue punya semangat karena pengen segera bikin konten buat ceritain dia gitu. Salah satunya konten dokumenter naratif yang beberapa waktu lalu gue bikin. Dan menyimak kisah perjalanan musikal dia, menemui fakta-fakta, prestasi, dan filosofi bermusik Salma itu selalu menjadi hal yang sangat menyenangkan buat gue. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini masih setia membersamai Salma. Kalaupun ada yang bilang Salma ketinggalan jauh karena harus istirahat,
Gue yakin comebacknya Salma akan mampu mengejar bahkan melewati itu semua. Kalaupun perjuangan ini harus dimulai lagi dari titik awal, dengan senang hati, gue akan jadi orang pertama yang akan memulai itu. Mungkin hanya itu aja yang pengen gue sampaikan, hanya sekedar cerita-cerita aja buat teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat-sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.